Beberapa malam setelah peristiwa kepala babi itu Pigai telepon. Begitu datang ngomong sama Egy nggak? Huhu. Ya. Kabarnya orang dekatnya Prabowo juga menegur Hasan. Jadi orang dekatnya Prabowo memang menyayangkan statement Hasan Nasbi di Istana Negara ya malam-malam ketika doorstep dengan beberapa wartawan karena memperkeruh situasi. Orang yang sama juga menegur Hasan Nasbi soal tweetnya yang menyinggung masyarakat sipil, perlu nggak minta maaf soal revisi Undang-Undang TNI. Oh makanya dia tweetnya hilang itu ya, untuk nggak dilaporin Komnas HAM ya? Iya, karena Hasan Nasbi di situ. Gue sih berharap Prabowo mengecam bentuk-bentuk teror terhadap pers kalau memang Prabowo tidak anti kritik terhadap pers. Ya soal narasi yang dibangun oleh presiden sendiri dan timnya juga bermasalah kan. Apapun kritik dibilang endasmu, dibayar antek asing dan segala macam. Iya. Tunggu sanksinya. Nah, jadi dia nanya Pram, gimana nih Tempo pasca kemarin membuat laporan tentang judi online ya? Itu kan di berita online juga ada serangan-serangan digital ya terhadap sistem tempo.co begitu ya. Itu gimana Pram? Update-nya Pram? Ya, Tempo memang diserang dengan ada serangan cyber lah ya, DDoS gitu, dan gue sendiri juga nggak tahu tuh seperti apa tuh serangannya karena rumit mungkin ya. Gue gaptek gitu kan. Nah, dan juga teror sebenarnya juga masih berlanjut ya, termasuk juga ke melanjutkan teror yang sebelumnya ya, kurang lebih begitu. Tapi nggak perlu kita mention juga ya soal itu ya. Betul. Yang pasti Tempo akan terus bekerja untuk kepentingan publik. Kita nggak akan berhenti lah. Apapun kondisinya, kita akan berupaya untuk memberikan yang terbaik, laporan yang terbaik terverifikasi untuk publik. Ya, tapi kita tahu ya banyak banget orang di luar yang mendukung kita, disampaikan lewat media sosial, lalu mereka juga beli majalah dan langganan digital Pramsen untuk mendukung kerja-kerja jurnalistik kita. Dan ya tentu saja kita sangat berterima kasih karena tanpa dukungan publik, tanpa dukungan pembaca, ya kita bukan apa-apa. Betul sekali. Oke, main apa kita? Main kik. Lagi-lagi ya. Kantor Komunikasi Kepresidenan. Tapi itu bagian dari yang akan kita bahas di hari ini gitu ya, soal buruknya komunikasi pemerintah begitu. Betul. Dan ini kan Presiden Prabowo juga sudah mengakui ya bahwa komunikasi pemerintah itu tidak berjalan maksimal gitu, dan ini sudah paling tidak 2 kali dia menyampaikan. Yang pertama waktu bertemu dengan sejumlah pemret, dan setelah itu waktu ada di Menara Mandiri ya, tanggal 8 April kemarin, Pram. Betul. Dan sebelumnya juga ada ya penjelasan ke publik oleh Sudaryono. Sudaryono itu adalah Wakil Menteri Pertanian yang menyatakan bahwa Presiden memerintahkan para menterinya untuk memperbaiki komunikasi publiknya begitu, Pak. Betul. Itu di ratas tanggal 24 April. 24 Maret itu, Cak. Tapi Pram, tadi kan lu sudah menyinggung soal pertemuan pemret ya, sudah ada 2 kali kan. Yang pertama itu banyak sekali pemret tanpa disiarkan atau tanpa untuk dipublikasi gitu kan. Yang kedua adalah ada 7 pemret yang mewawancarai Prabowo. Nah, banyak japri gue juga maupun di media sosial itu, kenapa Tempo tidak hadir atau apakah Tempo tidak diundang gitu, Bro? Ya, pertama ya, Tempo memang tidak diundang dalam acara itu gitu, dan Presiden memang berhak untuk mengundang siapapun gitu ya. Walaupun juga kemudian wajar kalau publik bertanya-tanya kenapa yang diundang hanya sebagian gitu. Buat kami kami sendiri tidak mempermasalahkan itu kok. Dan Tempo memang sudah berulang kali mengajukan permintaan wawancara kepada Presiden Prabowo ya, bahkan sebelum dia dilantik nih. Ya, bahkan dari Februari waktu masih capres statusnya gitu. Tapi sampai sekarang tidak mendapatkan persetujuan dari pihak Prabowo gitu. No problem. Yang penting kita terus berjalan saja gitu kan. Tapi Sen, ya, gue tahu lu punya ceritanya nih. Kenapa Prabowo sampai mengundang sejumlah pemret? Oh, barang panas ke gue langsung ya. Udah pucet. Udah gue pucet, udah gue benak badan. Enggak pucet Jangan melebih-lebihkan, lu kayak apa aja tuh, kayak pejabat yang ono gitu. Nah, kemarin kan ada wawancara Prabowo nih 3,5 jam gitu. Nonton nggak kalian? Nonton dong. Gue bahkan baca juga gitu. Bukan nonton tapi baca. Ini Mersapi begitu ya. Nah, jadi Prabowo kan mengundang sejumlah jurnalis senior gitu ya, ke rumahnya untuk mewawancarai dia begitu. Nah, gue tanya nih sama orang yang mengetahui lah ya soal kenapa sih hanya segitu aja pemret-pemret yang diundang gitu ya. Nah, nanti katanya konon akan digilir begitu. Nanti ada yang second batch gitu, atau istilahnya apa tuh yang yang di retreat gitu, Cak? Oh, ini ya pasukan kedua kan ada gelombang kedua, gelombang pertama. Nanti kalau Tempo diundang kita utus Cica aja gimana? Gue ajak Pram, kan undangannya buat 2 orang. Gue cuti. Gue sakit pas itu. Oke, lanjut. Nah, jadi
Ya karena selama ini atau sebulan terakhir kan memang pemerintahan atau dan DPR itu juga sangat dikritik oleh publik ya. Iya. Banyak hal-hal yang istilahnya barang goib gitu. Artian, Betul. nah lu nggak tahu nih apa nih sebetulnya yang terjadi. Misalnya revisi Undang-Undang TNI kan, Iya. yang lempar-lemparan dan pernah kita tulis juga di majalah Tempo, yang mana bahwa ini sebetulnya keinginan Prabowo tapi di di publik ngangengong gitu ya. Artinya bukan Prabowo yang salah, bukan Prabowo yang mengajukan begitu ya. Tapi wawancara kita dengan Bambang Eko, Wamensesnek ketika itu ya mengakui bahwa ini barang milik Prabowo Keinginan Subianto Prabowo. ya. Ada keinginan Prabowo, dan Prabowo juga kemarin sudah membenarkan ya. Betul, dalam wawancara itu. Nah, karena ada krisis komunikasi ini, makanya dibuatlah sesi khusus untuk mewawancarai Prabowo. Gitu. Dan banyak sekali kan yang dibahas di sana. Nah, sebelum ada wawancara dengan para pemret, kalau misalkan teman-teman bisa Google juga kan, itu juga ada pertemuan dengan sejumlah pemret yang lebih banyak ya, yang di di Hambalang. Dulu ya. Di Hambalang juga tempatnya. Nah, kedua momentum ini dikoordinasi oleh Anggaraka, temennya Cica tuh. Oh, Wamenkominfo yang kantornya di Wamenkomdigi dan kantornya ada di Wamensesnek juga. Di Sesnek dua. juga. Dua Dua. ya. Berarti yang sebelah sana kan juga punya kantor di Kementerian Keuangan, bukan waktu Abang itu? Yusen ada. Abang Yusen punya kantor di Sesnek. Banyak juga kantornya. Bang Yusen itu adalah Iya. udah sering kita mention lah ya, termasuk Abang di Silalu Komandan. juga ya. Oke, Komandan. terus. Nah, itu dia. Jadi karena memang ada kegentingan komunikasi ini, makanya dibentuklah tim-tim khusus lah ya, karena kikik ini dianggap tidak bisa tidak bisa berfungsi lah Mas terhadap penetrasi komunikasi publik begitu. Hasan Nasbi ya maksudnya ya? Hasan Nasbi. Oke. Dan kalau kita lihat memang Hasan Nasbi ini melakukan berbagai blunder ya. Betul. Yang khusus melibatkan Adinda Cica. Ya. Adinda Kabindanya. Nah, ini ada Adinda, ada Kabinda ya kan. Nah, ya waktu itu dia menyebutkan dimasak saja gitu loh. Ya ini blunder, dan kabarnya ini membuat Prabowo gerah ya. Betul. Yang soal dimasak saja itu kan bahkan dalam suatu ratas sempat disinggung tuh, itu bukan komunikasi yang patut dan bagus lah dalam untuk mengatasi sebuah krisis gitu ya. Karena omongannya si kepala Kikik itu menjadi berita juga di internasional kan, karena kepala babi terus komunikasi presiden justru malah bilang dimasak saja. Termasuk Australia, Singapura, sama mana tuh Cak, media-media asing yang banyak sekali menyoroti soal kasus kejadian kepala babi ini gitu kan. Dan waktu itu kabarnya Prabowo mengutus Natalius Pigai. Oh iya, jadi datang ke kantor Tempo ya. Itu ada di Instagramnya beliau juga ya. Kedatangannya ke mana, ke kantor Tempo. Dia telepon Cica. Abang Pigai telepon gue. Telepon Dinda Cica. Tapi menemani Dinda Egi. Gimana tuh ceritanya pas telepon tuh? Jadi beberapa malam setelah peristiwa kepala babi itu Pigai telepon untuk bertanya gimana kondisi, situasi segala macam, dan Pigai menyampaikan keinginannya untuk mengunjungi kantor Tempo gitu. Malam-malam itu Pram. Terus dia begitu datang ngomong sama Egi nggak? Dia ngomong gitu ya? Izin jamin. Oke. Iya, jadi waktu itu udah malam, udah lebih dari jam 10 mungkin, jam 10 lebih gitu. Terus ya gue jelasin, "Bang, udah nggak ada wartawan di kantor Tempo." Waktu itu ya, karena kalau nggak salah waktu itu bukan hari deadline. Bukan hari deadline. Maka gue bilang, "Saya nggak ada di kantor, Bang." gitu. "Ya udah, nggak apa-apa, ketemu satpam juga nggak apa-apa." Kata Bang Pigai. Kasihan lah kalau ketemu satpam. Iya, siapapun lah yang ada di Tempo. Lalu kebetulan ada Egi Adiatama. Redaktur Tempo. Iya, ditemani oleh Yohanes Paskalis dan Kori. Setelah pulang dari Tempo, dia telepon lagi. "Saya sudah ketemu teman Cica," katanya. Ya, Pigai menyampaikan respect lah terhadap situasi ini, kemudian apa yang disampaikan jubir itu memang dia menyayangkan segala macam gitu. Lu bertanya nggak, disuruh sama presiden? Gue nanya waktu itu, tapi teman-teman abang yang lain nggak menyampaikan seperti itu gitu. Artinya komunikasinya masih beda-beda nih teman-teman abang yang lain soal teror kepala babi itu ya. Stance-nya beda-beda. Terus jangan dengarkan yang lain karena wajah presiden adalah wajah saya. Begitupun sebaliknya gitu. Mantap Bang Pigai. Oke, 6 jempol dari sini. Nah, kembali ke masalah yang Hasan Nasbi itu tadi. Kabarnya orang dekatnya Prabowo juga menegur Hasan. Betul. Jadi orang dekatnya Prabowo yang menyayangkan statement Hasan Nasbi di Istana Negara ya, malam-malam ketika doorstep dengan beberapa wartawan karena memperkeruh situasi gitu. Tapi siapa yang menegur Hasan Nasbi? Bisa dibaca di laporan majalah Tempo. Nah, jadi teman-teman nanti bisa membuka di laporan majalah Tempo ya untuk membaca lengkapnya ya. Tapi setelah ditegur itu Pram, dia kan memberikan klarifikasi kan. Jadi
misalkan malam itu ngomong soal Dimasak Saja, besoknya dia ngomong ke beberapa media soal maksud omongan saya ini loh begitu. Orang yang sama juga menegur Hasan Nasbi soal tweetnya yang menyinggung masyarakat sipil perlu nggak minta maaf soal revisi Undang-Undang TNI gitu. Nah, orang yang sama ini juga meminta Hasan Nasbi untuk menghapus tweetnya. Oh, makanya dia tweetnya hilang itu ya, untuk nggak dilaporin Komnas HAM ya? Iya, karena Hasan Nasbi di situ. Bentar gue ketawa. Karena Hasan Nasbi di situ menuding masyarakat sipil ini provokator dan menyebarkan hoax. Karena apa yang disampaikan kritik terhadap revisi Undang-Undang TNI itu tidak sesuai menurut dia dengan draft yang dibahas di DPR. Padahal draftnya itu asli dalam websitenya DPR ya. Yang sampai sekarang website DPR nggak bisa dibuka lagi tuh kan. Betul. Dan sudah menulis ya. Sudah menulis. Nah, dan juga soal Hasan ini yang soal omongan Dimasak Saja kan menjadi dalam wawancara Prabowo dengan beberapa pemret itu kan dijelaskan juga bahwa omongan itu adalah teledor gitu ya, omongan Prabowo langsung ketika itu. Ya, tapi sebenarnya Prabowo juga kalau kita lihat dalam wawancara itu juga tidak mengkritik ya orang yang kemudian melemparkan teror gitu loh, atau kemudian tidak menunjukkan ketegasan sikapnya lah atas teror yang menimpa Tempo. Dan ini sebenarnya bukan hanya Tempo saja ya, bukan soal Temponya tapi soal persnya. Kebebasan persnya. Gitu, kebebasan persnya. Ini ada ancaman yang luar biasa. Mau itu Tempo, mau itu juga mungkin media lain gitu, harusnya seorang presiden bisa memberikan kritiknya ketika kemudian ada orang-orang yang mengganggu atau mengancam kebebasan pers. Gue sih berharap alih-alih Prabowo menyampaikan kalau teror ini sebagai adu domba gitu ya, gue sih berharap Prabowo mengecam bentuk-bentuk teror terhadap pers kalau memang Prabowo tidak anti kritik terhadap pers. Nah, betul. Nah, setelah berbagai kegaduhan ini dan kemudian presiden sampai memberikan klarifikasi, ini KKK ini mau diapain, Sin? Nah, Pramca, jadi kan harus dilihat dulu ya bahwa kantor komunikasi kepresiden ini sudah ada di era Jokowi. Artinya dia adalah barang dari pemerintahnya Jokowi begitu. Yang tugasnya adalah mengkoordinasi komunikasi di pemerintahan dan istana begitu seharusnya. Tapi telat banget ya. Bentuk KKK itu menjelang pemerintahnya berakhir ya. Di akhir masa jabatan. Persiapan lah supaya bisa naruh orangnya. Oke. Jadi Hasan Nasbi ini orangnya Jokowi. Bisa dilihat track recordnya kan. Begitu. Dan detailnya bisa dibaca di laporan majalah Tempo. Yang ditulis oleh Hussein. Ya, dan kita juga mendapatkan informasi ya bahwa Hasan Nasbi ini karena bukan orangnya Prabowo ya. Dan walaupun dipertahankan ya oleh Prabowo ya, begitu Prabowo memulai pemerintahnya, dia tidak punya akses ke istana, ke Prabowo sendiri. Betul. Dan ini mengakibatkan KKK menjadi tidak efektif karena mereka tidak tahu nih apa yang ada di dalam pikiran seorang presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Jadi Hasan tuh ang gitu kan. Kalau marketing tuh nggak tahu product knowledge gitu. Betul. Bingung juga dia. Ya, karena kami juga sudah ketemu dengan beberapa ya mantan jubir dari zamannya bahkan Habibie ya, gitu. Terus juga sampai zamannya Jokowi gitu. Dan memang seorang jubir itu harus punya kedekatan dengan presiden. Dia harus mengetahui isi kepala presiden sehingga ketika dia memberikan penjelasan, message-nya itu deliver. Betul. Dan harus ya di samping presiden dalam setiap rapat-rapat harus ikut biar tahu kemana nih arahnya program ataupun hasil rapat, dan nanti diseminasi dalam dalam komunikasi publiknya seperti apa begitu. Bahasanya tuh 24 jam harus menempel dengan presiden gitu ya. Betul. Nah, tapi kemudian ada perubahan juga ya, Cak ya, kalau nggak salah ya, di KKK ya, atau dalam kejurubicaraan presiden ini. Betul ya. Nanti ya setelah Prabowo menyampaikan bahwa ya ada kesalahan kami gitu-gitu ya. Itu nanti juru bicara utama akan dialihkan ke Mensesnek, yakni Prasetyo Hadi. Betul. Lalu di bawah Prasetyo Hadi akan ada jubir-jubir lainnya. Per bidang itu berbeda-beda. Satgas ya. Nah, iya, nanti akan terbentuk juga Satgas Komunikasi yang bentuknya itu ad hoc gitu ya. Jadi dibentuk langsung oleh presiden gitu, tapi dikoordinasikan di bawah Mensesnek. Dan nanti Kikik dari KKK kan. Kepala Kantor Kepresidenan itu akan mengurusi, kalau kemarin kan eksternal ya. Jadi mengkoordinasi aja lagi. Ya, nanti KKK akan mengkoordinasikan isu-isu di lintas kementerian. Nah, itu kan sebenarnya sudah ada KSP bukan? Betul. Justru kan ini humas internal. Justru kan kedeputian 5-nya KSP ditarik, Pram. Jadi kebentuk Kikik ini. Oke. Dan juga ini, Pram, yang menjadi kritikan para pejabat di istana, bahwa selama ini di kantor komunikasi presiden itu ada juru bicara kan. Tapi dia melabelkan dirinya sebagai gitu kan. Jadi sebagai jubir presiden begitu. Padahal bukan kan. Padahal kan selaku jubir presiden adalah Hasan begitu. Tapi ada beberapa itu dan bahkan menyebut dirinya sebagai Bang Jubir gitu. Oh iya, siapa Bang Buzzer padahal dia. Tapi katanya itu mau dievaluasi itu wajib dievaluasi. Jadi KKK itu mau dirampingkan katanya. Betul. Dikurangi orangnya. Tapi yang menarik juga soal kantor komunikasi presiden itu dari partai itu bukan sih? Dari mana? Mawar-mawar bukan sih? Partai 0, itu kan. Enggak ada koma, ada berapa ya, Bro? Mawar-mawar. Tapi kan mau menjadi partai terbuka gitu. Deklarasinya nanti di Solo gitu ya. TBK mah di Bursa Efek aja.
sama kayak Tempo TBK. Betul. Setara dong kita dengan partai setara. itu. Nah, berarti nasib Hasan Nasbi gimana dong habis ini? Bisa dibaca di laporan majalah Tempo. Oh, oke. Nah, tapi kalau kita melihat ya, masalah komunikasi ini kan bukan hanya pada PCO, ya kan, tapi juga pada anak buah Prabowo lainnya. Betul. Ya. Kan kita melihat bahwa pada masa awal pemerintahan Prabowo itu kan ada sejumlah menteri yang kemudian membuat blunder nih. Betul. Ya kan? Salah satunya siapa, Cak? Ada banyak. Di awal itu ada Yusril. Ya, yang menyebutkan ini ya, bahwa kasus 98 itu bukan pelanggaran HAM berat. Ya. Ada juga Luhut yang bilang kau yang gelap gitu. Ya. Ada juga menteri yang menggunakan kepala desa untuk memenangkan Yandri Susanto Ya. kan, menangkan istrinya Ya. gitu. Banyak itu ada di putusan MK loh ya. Betul, Ada. bisa lah di Google tuh kan, Ya, siapa ya. menteri-menteri yang suka memberi penjelasan yang nyeleneh gitu ya, Bram. Ya. Tapi yang gue dengar sebenarnya bukan hanya para menterinya saja atau sebagian menterinya yang bermasalah ya dalam hal komunikasi. Mereka pun juga sebenarnya punya keluhan Betul. terhadap istana atau terhadap Prabowo sendiri. Iya, Pram. Ya. Jadi berbeda dengan Jokowi kan. Lu meskipun ada menteri yang diabaikan sama Jokowi, nggak bisa ketemu segala macam, tapi bisa langsung direct gitu ya. Nah, di eranya Prabowo ini, para menteri itu kesulitan mengakses informasi di istana gitu. Dalam artian misalkan kalau lu ada rapat di istana, itu hasil rapatnya itu tidak di-deliver ke kementerian-kementerian terkait begitu Oke. ya. Dan juga yang bisa mengakses langsung itu, ini cerita seorang menteri ya, Pram, itu hanya setingkat level Menko. Dan menteri-menteri terkait itu harus berkoordinasi dulu ke Menko, baru ke Presiden begitu. Jadi di jenjang-jenjang ini yang dianggap sebagai memperpanjang pola komunikasi di istana begitu, Pram. Jadi ada cerita satu menteri gitu ya, Sen ya, dia menghadap tuh ke diajak menghadap ke presiden oleh seorang Menko. Nah, dia tuh cuma nunggu di luar, Pram. Menterinya ini. Jadi yang menghadap ke presiden itu kan Menko-nya. Nah, ketika dibutuhkan hal-hal teknis seputar kebijakan atau program-program, itu baru menterinya itu yang di luar itu dipanggil untuk ketemu dengan presiden. Itu pun nggak bareng-bareng ya? Nggak bareng-bareng. Itu pun cuma beberapa menit. Oh. Gitu. Jadi memang aksesnya Gitu, Pak. sangat terbatas. Dan sekarang alurnya itu menteri melaporkan ke Menko melaporkan hasil program segala macam ke Prabowo. Betul. Dan beberapa politikus pendukung pemerintah bilang seperti ini, Pram, bahwa Prabowo itu seperti ada di bubble-bubble-nya sendiri. Jadi misalkan komunikasi-komunikasi yang ada di publik itu tidak tersampaikan juga ke Prabowo langsung karena ada banyak barrier untuk menuju Prabowo langsung. Kan bisa dibilang tuh ada Seskap di situ, ada juga Mensesnek di sana, ada juga Menlu yang sering ke sana juga. Beberapa lah orang-orang Prabowo yang dari dulu berkantor di istana dan sekitarnya begitu, Pram. Dan ada satu lagi, Sen, masalahnya adalah orang-orang yang bisa mengakses ke Prabowo ini seringkali tidak mau mengevaluasi atau tidak berani untuk menyatakan tidak atau jangan. Jadi yes man semua. Yes man semua, betul. Jadi tidak ada yang berani untuk memperbaiki lah. Nah, ini lucu nih, Sen. Kalau bicara ke Menko terus kemudian menteri di bawahnya ya kan. Kan kita tahu nih ada menteri-menteri yang berantem nih. Ya kan? Bahkan satu partai gitu. Tebak sendirilah partainya apa ya kan. Gak ada bak kuning ya? Oh, itu doang. Yang hijau juga ada. Oh iya. Ya, ini kan ada yang jadi Menko terus kemudian ada yang di bawahnya menteri gitu loh. Dan dua-duanya kan kita tahu nggak cocok ya. Betul. Dan kabarnya kalau kemudian dipanggil ya sama si Menko, nggak mau ini si menteri ini. Dia ngutusnya pejabat eselon 1 karena mantan ketua umum kan dia kan gitu. Nah, Pram, Sen, sulitnya menteri-menteri untuk langsung mengakses ke Prabowo ini akhirnya membuat menteri-menteri tidak bisa mengkomunikasikan program-program pemerintah itu ke publik atau mendelivernya ke publik. Juga menteri-menteri ini kesulitan menerjemahkan apa yang dimau oleh Prabowo. Iya, betul. Gitu. Nunggu approval dulu ya dari istana ya. Betul. Ngomong. Salah satunya soal PPN. Ingat nggak PPN yang 12% itu kan ribut dan bukan dibatalkan ya, ditunda sampai di detik-detik terakhir di tanggal 31 Desember malam. Bahkan pengusaha-pengusaha itu sudah menaikkan kan PPN dari 11% menjadi 12%. Itu karena awal-awal Menkeu sendiri, Sri Mulyani, itu tidak bisa berkomunikasi langsung dengan Prabowo. Hanya melalui orang-orang dekatnya Prabowo atau yang diutus oleh Prabowo. Sehingga untuk menerjemahkan apa yang dimaui Prabowo, itu Sri Mulyani masih kesulitan. Ini ada cerita dari orang dekatnya Sri Mulyani. Dan antara pun begitu ya, Sen, ya. Padahal kalau di Kemenkeu ada Thomas Jiwandono kan. Betul, ya. Tapi yang merupakan keponakan dari presiden. Betul. Tapi Thomas Jiwandono pun kan sebetulnya tidak intens juga untuk bertemu dengan Prabowo. Betul. Tadi Cica Di juga awal-awal. menyinggung soal Danantara ya, Pram. Nah, Danantara ini kalau misalkan teman-teman juga bisa menyaksikan ya, bahwa ini ada kacau balau pola komunikasi juga, yang mana tidak ada penjelasan ke publik tuh, ke wartawan maupun ke para pelaku usaha di Indonesia begitu. Padahal ini menyangkut saham yang ada di BUMN dan tercantum dalam Bursa Efek Indonesia ya, BI itu. Nah, sebagian. Nah, ini kan menyangkut uang besar. Kalau misalkan perusahaan ataupun investor kan itu butuh kepastian dan transparansi begitu ya. Nah, karena dianggap tidak ada transparansi, makanya sampai detik-detik terakhir itu kan penuh kegaduhan begitu kan. Nah, barulah pemerintah membuat ibaratnya seperti FGD gitu ya, pertemuan dengan para pelaku usaha
setelah Danantara itu diketok, baru jelaskan maksud tujuan pemerintah seperti apa. Dan cara ini juga dilakukan sama seperti kemarin tuh yang tadi di forum di Mandiri yang Prabowo menjelaskan soal mengenai tantangan Indonesia di saat serangan ekonomi dari Trump mengenai kenaikan tarif-tarif di sejumlah negara. Dan antara perang dagang Amerika Cina itu. Yeah. Polanya sama begitu. Tapi ya pada akhirnya kalau gue ngobrol dengan sejumlah narasumber yang menjadi biang persoalan adalah ya Prabowo-nya sendiri gitu. Tadi kan soal Danantara juga di-mention tuh. Betul. Nah, gimana tuh persoalannya tuh, Sim? Banyak banget persoalannya dari mulai pembahasan rancangan undang-undang BUMN maupun implementasinya begitu. Nah, tapi detailnya bisa dibaca di laporan majalah Tempo. Oke. Sangat detail, siapa peran-perannya juga di situ ada semua. Nah, betul. Tapi kalau kita melihat memang problem komunikasi ini sebenarnya juga berada pada presiden sendiri, ya nggak sih? Betul. Benar, Karena para menteri tadi seperti kita jelaskan berdua kan, Pram, bahwa para menteri juga bingung mau ngapain kalau belum ada approval istana atau approval Prabowo Subianto. Gitu. Iya, kita kan sudah ketemu dengan sejumlah menteri juga ya, yang mereka juga mengeluhkan soal komunikasi dari Presiden Prabowo sendiri. Betul. Gitu. Nah, dan juga ada berbagai ucapannya yang bermasalah ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah, gimana tuh, Cak? Salah satunya soal dasmu. Ya, itu melukai banyak orang sih. Ya. Gitu. Lalu dalam bahasa Jawa itu kasar banget kan ya? Dalam bahasa Jawa itu kasar banget. Cica sebagai anak Gunung Kidul, ya kan, itu juga tahu lah bahwa itu kasar banget. Wah, gitu. gue bisa langsung dicoret dari kakak itu, Pram. Kalau ngomong dasmu di rumah. Oke. Ya, soal narasi yang dibangun oleh presiden sendiri dan timnya juga bermasalah kan. Apapun kritik dibilang dasmu dibayar antek asing dan segala macam. Iya, betul. Pelabelan antek asing. Dan itu kan nurun juga kan kalau misalkan kita lihat buzzer-buzzer atau apapun yang penyerang ataupun yang nggak suka dikritik, mereka melanturkan atau menyampaikan narasi yang sama seperti yang diomongkan oleh presiden. Iya, dan anak buahnya terutama kan. Betul. Ketika melihat seorang presiden pola komunikasinya seperti itu, ya akhirnya anak buahnya pun juga meniru cara yang sama gitu loh. Kalau presiden saja begitu, ya saya harus begitu juga dong. Kan selama ini juga kita melihat pada masa Jokowi juga begitu ya kan. Dia senang belusukan dulu awal-awal, anak buah juga tiba-tiba belusukan sampai ada yang loncat pagar segala ya kan. Nah, sekarang pun juga begitu dengan cara komunikasinya, akhirnya anak buahnya juga begitu. Nah, Pram, dengan pola komunikasi Prabowo dan anak buahnya yang seperti ini, gimana sikap Tempo? Ya, pertama tentu saja kita melihat kekacauan komunikasi ini sebenarnya merupakan wajah ya dari manajemen atau pemerintahan Prabowo itu sendiri. Ketika komunikasinya kacau ya kita bisa melihat, bisa menyimpulkan sendiri. Kekacauan pemerintahan juga terjadi gitu loh. Ini merupakan dampak dari politik komando Prabowo. Walaupun dia sudah membantah menjalankan politik komando, tapi inilah yang kemudian diterjemahkan oleh anak buahnya. Mereka tidak berani ngomong, mereka selalu menunggu sikap presiden sebelum menyampaikan kepada publik gitu kan. Sehingga kemudian komunikasi menjadi tersendat gitu. Dan Prabowo mungkin mencoba untuk memperbaiki komunikasinya ya, tapi perubahan apapun itu tidak akan terjadi. Ya kalau Prabowo tidak membuka dirinya, tidak memberikan akses kepada anak buahnya untuk bertemu dengannya, dia tidak mau menerima masukan dari luar gitu, dan hanya akan ada blunder-blunder baru dari pemerintah. Nah, gue ngikutin para menteri nih, paten bos. Paten kanda. Oke. Tadi kita sudah melihat isi dari podcast dari kawan-kawan. Ya, ternyata sudah terbongkar sudahlah apa yang telah terjadi di dalam istana yang dipimpin dan terbongkar sudahlah apa yang telah terjadi di dalam istana yang telah di menteri-menteri Prabowo Subianto di dalam istana, dan ternyata menteri-menteri mereka ini sangat ada juga yang buruknya, dan nggak semuanya itu memang di dalam kabinet nggak bisa dikontrol. Maka dari situlah terjadinya permasalahan-permasalahan, timbulnya masalah dari tidak kekompakan dalam membangun kabinet dan menjalankan tugas yang telah diberikan. Di sini kita dapat menilai tadi bagaimana percakapan dari kawan-kawan, dan menurut kalian boleh diberikan di kolom komentar. Terima kasih.